10 menit aja ya. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Ya, senang sekali saya Johan juga nih masih menemani Anda di ruang handphonenya gitu ya. Di ruang 10 menit aja, tidak terlalu panjang, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi. Tontonnya sampai habis ya. Dan teman-teman, saya masih sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Jadi saya masih sambung menyambung video saya yang lalu ya. Jadi sepanjang tahun ini saya akan sambung menyambung kayaknya video saya gitu ya. Saya akan banyak membahas tentang iman-iman dasar kekristenan kita gitu ya, supaya kita sama-sama belajar gitu ya tentang apa yang kita percayai ya dalam hidup kita, teman-teman, tentang iman kita ya. Penting sekali kita punya pengetahuan akan firman ya. Iman muncul dari apa? Pendengaran akan firman ya. Waktu kita mendengar firman, akhirnya datanglah sebuah pengetahuan dalam hidup kita, muncullah iman akhirnya dalam hidup kita. Oh, aku ngerti apa yang aku percayai, aku mengerti apa yang aku imani dalam hidupku ya. Dan saya mau bilang, jangan stop di pengetahuan, teman-teman ya. Pengetahuan harus melahirkan pengenalan akan Allah ya. Bilang sama kalian, pengetahuan harus menghasilkan pengenalan akan Allah ya. Waktu kita tahu tentang firman ya, waktu kita mengerti, mendapat pengertian tentang firman, hidup kita harusnya semakin mengenal Dia. Dengan apa? Takut dan gentar ya akan Dia selalu ya. Harus semakin lebih mengasihi Dia, harus lebih semakin menghormati Dia, harus lebih semakin memuliakan nama Dia, menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita ya. Saya berdoa ya, ini menjadi tujuan hidup kita juga ya, sebagai anak-anak Tuhan ya, yang sudah ditebus, sudah mengenal Dia ya. Saya berdoa kita semua, kita punya pengenalan yang benar akan Dia ya. Oke teman-teman, saya masih menyambung bahasan saya kemarin. Video yang lalu saya bahas tentang Allah menjadi manusia, jadi saya bakal sambung menyambung topik saya ya. Saya garis bawahi, saya singkat sedikit ya tentang yang kemarin, kenapa Allah harus menjadi manusia ya. Saya review sedikit. Yang pertama, kenapa Allah harus menjadi manusia? Yang pertama karena untuk menggenapi nubuatan para nabi ya, tentang datangnya seorang Mesias, yaitu sang juru selamat ya teman-teman ya. Dan itu tergenapi dalam diri Yesus. Dan Allah harus menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia nggak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa dan juga dari maut. Akhirnya apa? Karena tidak ada yang mampu yang menyelamatkan diri sendiri, bahkan sekelas nabi pun, sekelas level rasul pun ya tidak mampu menyelamatkan diri sendiri gitu ya. Akhirnya solusinya harus datang dari Allah. Allah sendiri harus turun tangan ya untuk menyelamatkan saya dan Anda ya. Makanya Allah harus menjadi manusia. Datanglah Mesias, Yesus namanya ya, tergenapi semua nubuatan Nabi. Itu kenapa Allah harus menjadi manusia, teman-teman, karena Allah ingin dekat dengan kita umatnya gitu ya. Kalau di zaman perjanjian lama, Tuhan hadir di bait sucinya gitu ya. Allah hadir di bait sucinya, Allah hadir di kemah kediamannya, teman-teman. Bukti bahwa Allah ingin tinggal di antara manusia. Bukti bahwa Dia Allah yang Immanuel, Allah yang ingin dekat dengan umatnya, Allah yang ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Itu kerinduan hati Allah loh, teman-teman. Tergenapi dalam diri Yesus akhirnya sekitar 2000 tahun lalu ya. Itu waktu Yesus zaman perjanjian lama, itu Allah tinggal di bait suci, tergenapi dalam diri Yesus. Allah tinggal di antara manusia ya. Yesus hadir di tengah-tengah umatnya, teman-teman ya. Bukti bahwa Allah bukan Allah yang jauh ya. Allah kita bukan Allah yang kesannya jauh, nggak bisa dijangkau. Kasih tahu sama anak dirimu, Allahmu itu Allah yang begitu sangat dekat dengan kita. Dia ingin dekat, Dia ingin jadi sahabat kita, bahkan Dia ingin mengerti setiap kelemahan-kelemahan kita. Bahkan Dia pernah merasakannya loh waktu Dia menjadi manusia, teman-teman gitu ya. Allah yang mengasihi hidup kita ya. Lalu berikutnya, kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena ingin memulihkan gambar Allah yang sudah rusak akibat dosa ya. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tapi karena manusia pertama Adam dan Hawa berbuat dosa, akibatnya semua manusia bahkan sampai hari ini ya, bahkan ke depan terus ya, hidup dalam hukum dosa, teman-teman gitu ya. Berbuat dosa semuanya dan tidak ada yang benar, teman-teman gitu ya. Dan Allah, gambar Allah yang sudah rusak itu ingin memulihkan gambar yang sudah rusak itu. Adam dan Hawa, gambar Allah yang sudah diciptakan Allah dengan serupa segambar dengan Allah yang sempurna seharusnya gitu ya, tapi sudah rusak akibat dosa. Dan Yesus harus datang, Allah harus datang menjadi manusia dalam diri Yesus yang kita kenal, anak tunggal Bapa ya. Dia harus datang untuk memulihkan gambar yang rusak itu, teman-teman. Kenapa Allah harus jadi manusia? Yang buat dosa itu manusia masalahnya gitu ya, bukan jerapah ya. Makanya Allah harus jadi manusia, teman-teman ya. Waktu Yesus hidup pun Dia juga menjadi teladan ya, bagaimana menunjukkan ketaatannya kepada Bapa selama Dia hidup, bahkan taat sampai mati di salib, menyelesaikan tugas Bapa semuanya. Finish, selesai, katanya sudah selesai ya. Dia menunjukkan keteladanan itu supaya kita pun bisa belajar ya, bagaimana seharusnya kita hidup seperti yang Allah mau dalam diri Yesus. Itu contohnya teladan kita gitu ya. Yesus menjadi teladan untuk kita semua, untuk kita bisa belajar. Makanya kenapa orang Kristen itu, kalau Anda dan saya sudah lahir baru, tujuan berikutnya setelah lahir baru ya harusnya apa? Serupa dan segambar dengan Yesus. Itu tujuan berikutnya loh ya. Jadi kita harus mau loh dibentuk serupa dan segambar seperti Dia gitu. Itu tujuan berikutnya setelah kita lahir baru loh ya. Gambar Allah yang sudah rusak itu akhirnya pulih akibat Yesus datang
ya. Yesus memulihkan gambar Allah yang sudah rusak itu, ya. Nah teman-teman, salah satu sifat Allah yang nggak bisa Allah ingkari adalah dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Ya, contoh misalnya Allah itu kasih, ya. Ya udah, dia pasti kasih gitu. Dia pasti mengasihi setiap kita, teman-teman, ya. Jadi dia nggak mungkin bohongin dirinya. Dia tiba-tiba menjadi kejam, menjadi jahat, nggak bisa, teman-teman. Karena dia kasih, dia nggak bisa nyangkali dirinya sendiri. Allah itu adil. Iya, dia akan menetapkan bahwa dirinya itu adil. Dia akan melakukan semua itu, keadilan kepada umatnya, kepada siapapun, teman-teman, ya. Ya, dia akan menyatakan dirinya bahwa dia Allah yang adil. Kalau dia nggak adil, bukan Allah namanya. Nah, dia nggak bisa lakukan itu. Ya, dia akan konsisten dengan jati dirinya sendiri, dengan sifatnya sendiri, dengan karakternya sendiri. Dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri, teman-teman. Ya, Allah itu konsisten. Dan Allah, kalau Anda perhatikan, ya, teman-teman, Allah itu hidup dengan perjanjian loh. Ya, kalau makanya Alkitab kita, teman-teman, ya, itu ada perjanjian lama, perjanjian baru. Allah itu hidup dalam sebuah perjanjian terhadap umatnya, ya, terhadap kita umat, bahkan terhadap setan pun Allah punya perjanjian, ya. Apakah apa urusanmu, ya? Hai anak Allah, apa engkau ingin menyiksa aku sebelum waktunya? Ya. Allah punya perjanjian bahkan sama setan. Nggak bisa tiba-tiba Allah langsung membatalkan perjanjian itu sama setan, menyiksa sebelum waktunya. Nggak bisa. Allah punya perjanjian loh. Ya, ada perjanjian dengan setan. Dan umat juga sama, teman-teman. Ya, dengan setiap kita manusia, Allah punya perjanjian, teman-teman. Kalau Anda perhatikan nabi-nabi, kisah nabi-nabi, Adam dan Hawa, semua perjanjian, ya, perjanjian terhadap Adam dan Hawa tentang juru selamat, ya, perjanjian terhadap Abraham sama Abraham, ya, tentang keturunannya, ya, bintang seperti bintang dan pasir, gitu ya, lalu perjanjian terhadap Musa, ya, Allah terhadap umatnya, Allah memberikan hukum-hukumnya, ya, terhadap umatnya, teman-teman. Itu apa? Ternyata Allah suka akan sebuah perjanjian, teman-teman, supaya kita bisa hidup dalam perjanjiannya itu, ya, teman-teman, ya. Allah mau kita hidup pun dalam perjanjian itu, teman-teman. Salah satu perjanjian Tuhan yang bisa Tuhan ingkari adalah perjanjian darah, ya. Waktu zaman bangsa-bangsa Israel, waktu zaman nabi-nabi, zaman Musa misalnya, ya, mereka kalau buat dosa umat Israel, mereka harus potong hewan, ya, potong hewan, ada darah tertumpah di sana, ya. Bahkan sejak zaman Adam dan Hawa sebenarnya sudah ada tertumpah darah sih, waktu Allah bikinkan pakaian manusia Adam dan Hawa dari kulit binatang, ya. Ada perjanjian darah di situ sebenarnya, ya. Waktu misalnya bangsa Israel zaman Musa misalnya, mereka buat salah, mereka buat dosa, mereka harus potong hewan, ya, sehingga darah tertumpah, lalu dengan darahnya itu lalu menyucikan umatnya, teman-teman. Itu perjanjian darah, dan Allah nggak bisa mengingkari perjanjian itu, ya. Dan itu semua tergenapi dalam diri Yesus. Makanya Allah harus menjadi manusia. Kalau Allah tetap Allah di surga sana, Yesus itu siapa? Yesus itu Allah, ya. Saya sempat bahas kemarin, Anda bisa ikuti, ya. Yesus itu apa? Yesus itu siapa? Yesus adalah Allah itu sendiri, yang kita kenal dalam diri anak tunggal Bapa, yaitu Sang Firman, yang adalah Allah itu sendiri, gitu ya. Dan Yesus harus datang dalam dunia. Kalau dia tetap Allah di surga sana, tidak datang ke dalam dunia, siapa berani bunuh dia? Siapa berani matikan dia? Dan saya beritahu Anda, ya, Yesus datang memang untuk tujuannya mati, ya. Kalau orang mungkin di luar sana banyak orang yang nyindir, ya. Ya, orang Kristen Tuhannya mati, Tuhannya aja mati, apalagi umatnya bisa kan nyelamatin, gitu ya. Saya mau kasih tahu, ya. Emang Tuhanku datang itu untuk mati, tujuannya itu. Ya, kalau dia di surga sana saja, bagaimana mungkin dia bisa mati? Makanya Allah harus jadi manusia, ya, supaya apa? Memang tujuannya Yesus bilang, aku memberikan nyawaku, ya, memberikan nyawanya loh, ya, memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan. Memang Yesus pun ngerti bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan, untuk mati di kayu salib, supaya apa? Supaya darahnya tertumpah. Kenapa harus darah tertumpah? Ingat perjanjian darah, ingat dari zaman Adam dan Hawa, zaman nabi-nabi, ada perjanjian darah di sana. Darah menyelamatkan, darah mengampuni. Perjanjian darah itu ada dari zaman nabi-nabi, Tuhan. Waktu Yesus datang ke dunia, Yesus memang harus mati. Allah ketika datang ke dunia, ya teman-teman, dalam diri Yesus, dia sedang mengambil rupa seorang hamba. Kenapa rupa seorang hamba? Karena dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya darahnya tertumpah. Kenapa harus ada darah tertumpah? Karena kalau nggak ada pertumpahan darah, nggak ada pengampunan, ya. Orang kalau zaman dulu, ya, zaman bangsa Israel, teman-teman, orang buat dosa, nyawa harus dibayar nyawa. Makanya Yesus membayar maut, teman-teman, dengan kematiannya. Untuk apa? Supaya saya dan Anda diselamatkan, ya, teman-teman. Nah, Yesus datang sebagai manusia, Allah yang meninggalkan, mengosongkan dirinya, teman-teman, menjadi sama seperti manusia, seperti Anda dan saya. Dia bisa lapar, dia bisa tidur, ya, dia bisa lelah, dia bisa nangis, teman-teman, bisa sedih, ya, seperti manusia Anda dan saya, ya. Hanya bedanya saja dia tidak berdosa, itu doang.
itu bedanya sama kita, gitu ya. Yesus memang harus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan saya dan Anda. Oke, saya cukup dulu sampai di sini ya. Nanti saya akan bahas lagi berikut video-video saya berikutnya. Masih menyambung topik saya ke depannya. Kita terus belajar, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.